Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Biangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Boda Azarinisa dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto melanjutkan arahan Presiden Joko Widodo akan memberlakukan pelarangan ekspor minyak goreng pertanggal 28 April 2022. Dengan diterapkannya pelarangan ekspor minyak goreng, harga eceran tetap Rp14.000 akan diterapkan di pasar tradisional. Kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng tersebut berlaku bagi seluruh produsen minyak goreng dan tertuang dalam Permendak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng yang terdiri dari refined, bleach, deodorized, atau RBD palm olein. Pelarangan ini akan berlaku sejak tanggal 28 April pukul 00 waktu Indonesia Barat dan akan diterapkan hingga harga minyak goreng curah tercapai Rp14.000 per liter di pasar tradisional. Pelarangan untuk produk RBD palm olein untuk 3 kode harmonized system, yaitu 1511 9036 AS numbernya, 1511 9037 dan juga 1511 9039. Jadi adapun untuk yang lain ini tentunya diharapkan para perusahaan masih tetap membeli TBS dari petani sesuai dengan harga yang wajar. Jadi sekali lagi ditegaskan, yang dilarang adalah RBDO palm olein yang HS-nya ujungnya 36, 37, dan 39. Menko Erlangga menyebut kebijakan pelarangan ini diatur dengan Permendak dan berlaku untuk seluruh produsen yang menghasilkan produk ini. Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai juga akan mulai memonitor untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Ia menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak tegas selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengawasan terus-menerus bahkan selama libur Idul Fitri. Selain itu, dalam mempercepat distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, pemerintah melakukan percepatan pembayaran subsidi harga melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tanpa mengurangi good governance-nya dan menugaskan Perum Bulog untuk melakukan distribusi minyak goreng curah ke masyarakat, terutama di pasar-pasar tradisional. Sukses mengadakan Kominfo Belanja Buku Digital, Kementerian Kominfo membuka kembali Kominfo Belanja Buku Digital atau KBBD Jilid kedua. Dibukanya kembali KBBD diharapkan mampu meningkatkan minat membaca Sivitas Kominfo. Setelah resmi membuka perpustakaan digital dan mengadakan KBBD pertama pada awal April lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka Kominfo Belanja Buku Digital 2022 Jilid kedua untuk menambah koleksi buku digital bagi para pemustaka serta Sivitas Kemenkominfo. Melalui aplikasi Ruang Buku Kominfo yang bekerja sama dengan I-Perpus Gramedia, Eka Yani Herianto selaku pustakawan ahli muda Biro Humas Kominfo mengharapkan dengan adanya KBBD Jilid kedua ini mampu meningkatkan minat kebiasaan membaca di Sivitas Kominfo. Diharapkan dengan koleksi ini bisa menambah jumlah koleksi yang ada di Ruang Buku Kominfo sehingga meningkatkan minat kebiasaan membaca di kalangan Sivitas. Epi Hidayat selaku Store Manager Gramedia World Karawang juga mendorong penuh atas terselenggaranya kegiatan Kominfo Belanja Buku Digital 2022 ini untuk memperluas manfaat perluasan literasi digital. Gramedia mendukung penuh Kominfo Belanja Buku Digital tahun 2022 untuk memperluas manfaat penerapan literasi digital. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong anak muda Indonesia terus menggali potensi, berkreasi, berkarya, dan berinovasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Dengan penguatan kekayaan intelektual komunal berpotensi tinggi meningkatkan perekonomian daerah.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong anak muda Indonesia untuk terus menggali potensi, berkreasi, berkarya, dan berinovasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Wapres mengatakan KI berkontribusi pada produk domestik bruto Indonesia sebesar 1.105 triliun rupiah atau sekitar 7% dari rata-rata nasional. Selain itu, Wapres juga mengatakan serapan tenaga kerja berkaitan dengan KI sebanyak 17 juta orang per tahun dengan posisi PDB ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Wapres mendorong penguatan kekayaan intelektual komunal berpotensi tinggi meningkatkan perekonomian daerah. Menurutnya, KIK sejalan dengan program Bangga Buatan Indonesia yang berkampanye untuk mencintai produk Indonesia dengan visi menjadi negara terbesar dalam sektor ekonomi digital. Oleh karena itu, pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar 88,95% pelaku usaha memiliki perlindungan KI. Memperingati kekayaan intelektual sedunia. Ini merupakan upaya kita untuk mendorong, untuk memberikan jaminan, kepastian kepada pertama tentu para kreator, inovator, untuk mereka terdorong untuk menciptakan berbagai inovasi, kemudian juga untuk mendorong investasi. Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyampaikan mayoritas penduduk Indonesia merupakan generasi Z berusia 8 hingga 23 tahun yang memiliki pemikiran yang inovatif, energik, dan kreatif. Hal ini harus terus dikembangkan agar dapat bersaing di revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital. Untuk mendukung hal tersebut, Kemenkumham mengapresiasi kepada kreator KI berupa penghargaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia atau WIPO Award. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.